Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Ibrahim Amis Asatarigan dan rekan saya Mas Egi Anggriawan dari kelompok Jelly Jelly Bean. Bean, ya Jelly Bean. Hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Levenshtein Distance dan juga akan melakukan demo mengenai program yang kami buat. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Levenshtein Distance, secara umum tentang pendahuluannya. Berikutnya nanti untuk masalah algoritma dan juga bagian codingnya akan dijelaskan oleh Mas Egi Anggriawan. Nah, kita akan mulai dulu dari Levenshtein Distance. Jadi Levenshtein Distance ini adalah sebuah cara yang ditemukan oleh Vladimir Levenstein pada tahun 1906 ya tahun 60-an, di mana dia menemukan cara untuk mengukur apakah dua buah kata itu memiliki nilai yang merepresentasikan apakah kedua kata tersebut itu mirip gitu. Nah, nilainya itu sendiri diukur menggunakan beberapa perubahan yang terjadi dalam kata-kata tersebut. Nah, ada 3 perubahan yang di dalam penilaiannya itu. Yang pertama adalah penambahan huruf atau insertion, kemudian yaitu penghapusan huruf atau deletion, dan yang terakhir adalah merubah huruf atau substitution. Nah, contoh yang paling gampang itu sebenarnya bisa dilihat dari video ya. Ada 2 kata, yaitu hello dan hello, di mana huruf L-nya ada yang berkurang 1. Kalau secara umum dengan mata kita sendiri, kita bisa lihat bahwa, oh perbedaannya adalah 1 huruf yang berbeda gitu. Sementara kata-kata yang lain itu sama semua kan. Sehingga di antara kedua kata ini, jaraknya itu adalah 1 karena tidak ada 1 hurufnya di dalam situ. Kemudian kata yang kedua, contoh yang kedua itu misalnya kata kel dan hello. Di situ kita bisa lihat bahwa huruf E dan L itu sudah sama, sehingga yang tersisa adalah huruf K dan juga 2 huruf sisanya yaitu LO yang tidak ada di kata yang pertama. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa nilai jarak yang dihasilkan itu adalah 3. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan untuk melakukan semacam perbandingan antara dua buah kata sehingga nanti bisa didapatkan seberapa jaraknya. Nah, tapi kan itu kan kalau misalnya kita melihat dari segi mata manusia gitu. Bagaimana cara komputer untuk bisa mengerti perbedaan dua kata ini? Nah, untuk masalah penjelasan algoritma di dalam mesinnya, Mas Egi Anggriawan akan menjelaskannya. Silakan Mas Egi. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ibrahim. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Levenshtein ini dapat mengukur jarak antara dua kata. Nah, untuk simulasi saya mencoba menggunakan kata kelm dan hello. Di sini kita harus mendefinisikan dahulu jumlah baris dan kolom ini diambil dari kemungkinan penyusunan prefix dari dua kata tersebut. Yaitu dari kata kelm ini kita mendapatkan 4 prefix dan untuk hello kita mendapatkan 5 prefix. Jadi nanti untuk ruang dimensi matriksnya sebesar 20. Nah, untuk cara kita menentukan jarak untuk masing-masing prefix ini kita dengan menentukan ada memilih dari 3 nilai nantinya. Ini 3 nilai ini disesuaikan dengan operasi. Jadi kalau misalnya operasi insertion, nanti kita lihat dari indeks-indeksnya, mana yang dari 3 nilai itu yang merupakan nilai paling minimal. Nah, nanti nilai minimal itu yang akan kita pilih. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba langsung simulasi perhitungan. Saya coba ganti dulu sharingnya ke... Ya, ini tadi yang akan kita simulasikan. Ada dua kata hello dan kata kelm. Jadi untuk menghitung jarak, ini kita ada patokannya algoritma yang di sebelah kanan ini. Jadi kita memilih dari 3 nilai dari indeks-indeks sebelumnya. Di sini untuk perhitungan pertama kita akan menentukan nilai pada kolom sini, kolom dan baris ini, yaitu kita menentukan dari nilai dari sebelah kiri 1, 0, dan 1. Kita di sini memilih dari ketiga nilai ini nilai yang paling minimum. Di sini nilai yang paling minimum yaitu nilai 0. Jadi nilai minimum ini kemudian ditambahkan 1. Jadi nilainya 1. Kemudian untuk kolom selanjutnya, di sini nilai paling minimal dari 3 angka 112 ini 1. Jadi kita tinggal tambahkan 1 jadi 2. Selanjutnya ini nilai minimalnya 2 jadi 3. Ini nilai minimalnya 3 jadi 4. Ini nilai minimalnya 4 menjadi 5. Baik, untuk selanjutnya untuk baris kedua, kita memilih di sini nilai minimalnya 1, kemudian ditambahkan 1 jadi 2.
Kemudian untuk baris berikutnya di sini kita nilai minimalnya 1, tapi karena antara baris dan kolom ini teksnya sama, karakternya E, jadi kita jika karakternya sama, di sini kita ditambahkan dengan 0. Jadi nilainya 1 ditambahkan 0 jadi 1, kemudian ini kita menentukan nilai minimalnya 1 jadi 2, ditambahkan 1, kemudian ini jadi 3, dan ini jadi 4. Baik, untuk baris berikutnya kita di sini nilai paling minimal 2, tambahkan 1 jadi 3, ini jadi 2. Ini karena sama-sama L, jadi kita memilih nilai minimalnya 1, ditambahkan dengan 0 jadi 1. Kemudian ini kita memilih 1, tambahkan 1 jadi 2. Kemudian ini 3. Berikutnya di sini menjadi 4, menjadi 3. Ini nilai minimalnya 2, ini nilai minimalnya 2, dan ini nilai minimalnya 3. Baik, jadi untuk menentukan hasil akhir dari seberapa jaraknya ini kita dapatkan dari matriks pada baris dan kolom terakhir, yaitu 3. Nah, untuk membuktikan kita di sini mencoba secara manual melalui intuisi ya. Di sini ada 2 kata hello dan calm. Di sini kalau kita lihat yang perlu dirubah ini, yang pertama huruf O dirubah substitusi jadi M, kemudian huruf L ini dihilangkan, dan terakhir merubah huruf H menjadi K. Di sini ada 3 edit yang perlu dilakukan. Jadi nilai jaraknya pun secara intuisi nilainya sama 3. Hasilnya sama dengan perhitungan menggunakan Levens distance ini. Baik, untuk kita pembuktian selanjutnya kita akan membuktikan kita running di Python di aplikasi. Untuk implementasinya ini kita akan coba running. Pertama di sini ada baris kode untuk menampilkan tabel edit distance. Ini sebagai alat bantu nanti untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Kemudian untuk tahap pertama kita menginisiasi dahulu variabel-variabelnya, kita mencoba menyamakan teks yang akan kita running, itu hello dan calm. Kemudian kita untuk di Python ini kita wajib menginisiasi dahulu matriksnya, ukuran dan lebarnya ini harus sudah ditentukan. Kemudian untuk indeks pertama kita inisiasi nilainya untuk baris dan kolom. Kemudian untuk masing-masing distance di matriks ini kita running prosesnya. Ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya seperti dalam tabel. Nah, hasil yang muncul kurang lebih sama dengan yang tadi disimulasikan. Ini kita mendapatkan nilai jarak akhirnya itu sama dengan 3. Ya, kurang lebih itu untuk simulasi aplikasi. Mas Ibrahim, ada yang boleh ditambahin nggak? Sudah cukup. Jadi itu sudah menjelaskan bagian awal dan juga akhirnya mengenai algoritmanya juga, serta kalau misalnya kita lakukan hitungan secara manual. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada hari ini. Terima kasih banyak buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak.